Cik ya, kembali lagi di Furious Good Time That Friend Podcast. Kali ini saya ada kedatangan tamu spesial. Hey yo, kembali lagi di Furious Good Time Red Friends Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu spesial sekali. Karena acara kene nih, bebeki nih. Balik Banjar kuis. Bintang Halo, tamu halo. saya. Perkenalkan diri dulu dong, perkenalan dulu. Halo, saya Bantat Dari tadi sih. Dari mana bilang MCK bisa. MCK Wondet. Itu Itu aja. Rat lagi satu. Woi. lu lah Bentley ini lo hebat saja. Tidak. Karena tuh waktu tuh. Kalau sing jalan-jalan jat lucu. Liunan ber. Tamu saya kali ini spesial sekali ya karena kebetulan dulu beliau sempat jadi riders dari Furious sekali. Oh. Jadi ya dulu itu kenal sama Twedi itu dari ada distro namanya Unspoken di pertigaan Watu Renggong. Jadi ya di sana dikenalin sama ada namanya Lin Kwang Ming. Ya itu kan sedikit backgroundnya dulu, background Bantat. Jadinya si Pak Tu ini nggak pernah denger MCK. Habis itu di Unspoken itu kan dulu si Furious naruh barang di Unspoken dulu nitip barang di di tahun sana, 2008. Jadinya dikenalin nih sama si Miing, ada sama Ian sama Samsul gitu. Oh iya masih Katanya Samsul ya. Jadi ya abis itu dikasih denger lagunya, Benny John nih gitu. Benny John, Ben Jawa. Ben Nusa nih, Nusa Tenggara Timur. Jadi ya pengen dikenalin, mungkin gitu kayak pengen dikenalin sama Pak Tu. Paknya mau nggak make waktu itu kan mainnya di acara pertama kali itu dia ya acaranya Peanut kayak kalau nggak salah. Acara Peanut masih sering-seringnya. Jadi pertama kali udah di endorse sama itu barengan sama Komang kayaknya kalau nggak salah. Iya. Saya belakangan. Oh, belakangan. Belakangan seiring udah ke pindah baru-baru buka sindiket saya. Iya. Baru-baru buka sindiket saya. Dan dari sana jadi ya Pak Tu dan Furious Team ngasih kepercayaan sama saya untuk dan endorse sampai ya. sekarang pun masih terjalin baik hubungan kita ya. Baik banget. masih Lali lah sini. Kerja sama. Ya selain band-bandan MCK tadi ada Wondet sama apa? Rat, bedak bukan Bang. Wah, baru berapa episode nih udah ada sponsor masuk nih. Gimana? Apa namanya? Kan Tis. dulu deh. Ding pang halo orto. Kan selain MCK band-bandan ada Wondet, Rats. Apa aja kesibukan lainnya nih? Kan yang saya tahu nih, Bantat nih juga seorang desainer. Ya, Desainer ya. laba-laba lah. Tukang minum juga ya. Peminum undangan juga ya. Iya, jadinya peminum undangan sih. Lagi sibuk apa aja nih selain di MCK, di band-band lain juga? Karena situasi dan kondisi seperti saat ini jadinya saya sebelumnya kerja di Tattoo Studio. Dan dari awal pertengahan Maret dari habis nyepi itu studio itu nggak buka karena nggak ada tamunya. Pandemi ini ya. Iya, gara-gara pandemi dan sampai sekarang pun belum buka karena kita juga nunggu protokol maksudnya dari aturan dari pemerintah. Aturan pemerintah Kan bandara belum buka. Bandara belum buka dari luar negerinya pun juga belum buka gitu Bang. Kayaknya Agustus kayak baru kembali. Ya, kayaknya. semoga cepat normal juga ya. Terus kesibukannya ngisi-ngisi bulanan nih kayak jualan jadinya. Nah, ntar kita bahas produk apa yang dibuat atau brand apa yang dibuat oleh Bantatnya. Sebelum ke situ. Barus. Ya, kembali dulu ke band-bandan ya. MCK lagi ada garap apa aja nih selama masa pandemi nih? Ada single baru kah atau album mungkin yang lagi dikerjain?
MCK lagi garap single sih. Dan susahnya cuma di gini sekarang. Susahnya di jomblo. Keterbatasan waktu Ya. dan jarak juga ada salah satu personil jadinya Dewo. Jadi Dewa lagi di mana dia? NTT tugas. NTT. Nah, jarang dah bisa balik kayak gitu-gitu. Jadinya kita ngasih materi ke Dewo lewat via email apa gitu. Jadi, WA juga bisa sekarang ya. WA Lebih juga. canggih lah. Lebih canggih lah. Berarti ada penggarapan single dari MCK. Ada. Nextnya mungkin kalau setelah pandemi ini mungkin mau buat acara atau gimana, ada pikiran mungkin sama Ada. teman-teman komunitas apa itu mau buat acara gitu. Mau Furious kan ya? Pasti Acara kitanan Pak Du ya. nanti ulang tahun Pak Du kita Ya, kita ya. buat Oke, konser iya. MCK lah itu. Sa- Terus selain MCK kan Bantat juga berkecimpung nih di dunia perdesainan. Kalau dari segi desain, apa namanya, maksudnya bukan dari segi desain, bisa nggak di masa pandemi ini dari desain menghasilkan itu, misalnya seumpama ada teman yang order desain atau kayak gitulah yang bisa jadi backupnya selain kerja di tattoo studio tadi. Oh, jadi kalau ya karena balik lagi ke situasi dan kondisi sekarang ini, jadi kan teman-teman banyak yang jualan-jualan punya usaha mendadak gini. Ada yang teman-teman yang bilang, tapi ada raga budget segini. Bantu. Gini aja, saya bantu dah kamu, free buatin dah kemasan semuanya. Kasih aja dah desain, makanan gitu. Jadinya desain kemasan. Jadinya salah sih sebenarnya kalau dibicarain sama orang-orang desain lainnya kita ngasih free, tapi mau gimana lagi, teman juga perlu duit kan kayak ini. Ya kita bisa bantu kan sebisanya. Tapi kalau saya ya waktu aja yang lama aja deh ngerjain. Iya. Terus berikut apa Bena? Oh ya, kan dalam masa pandemi ini banyak dalam masa pandemi ini kan banyak teman-teman yang buat usaha ya. Coba ceritain sedikit tentang usaha barunya Bantat nih. Oh iya. Dalam apa, brand minuman tradisional nih kan. Iya. Brand benar kan? Benar. Minuman tradisional yang lagi digarap nih. Cerita sedikit dong. Jadinya dari setelah nyepi itu nggak ada pemasukan nih, pengeluaran aja yang banyak. Kebetulan di rumah itu kayak nyetok minuman banyak gitu loh. Emang sebelumnya emang nyetok. Saya tahu Bantat kalau nggak dapat minum ngejar Khusus buntu ya. Walaupun udah. Jadinya banyak ada yang udah tak campur kopi, ada yang campur jahe, ada yang campur cinnamon kayak macam-macam. Habis itu ngobrol sama kakak, iseng-iseng minum berdua. Gimana kalau muncullah ide itu ya. Buat minuman aja. Beli botol besok, buat stiker besok, namanya sekarang, fotonya besok. Pokoknya satu hari itu harus sudah keluar aja di hari berikutnya gitu. Kita udah kelar nih. Dadaan. PR. Karena nggak ada kesibukan juga kan, PR dari malam itu mikirin nama dulu. Ya, siapa potong dulu. Namanya itu berawal dari apa? Maksudnya kepikiran sebuah nama brand itu karena apa? Karena berdua juga tuh, karena sama kakak kan saudaraan gitu. Jadi namanya pas menyame mati menyame autentik. Jadi nama brand minuman tradisional yang digarap Bantat nih namanya Menyame Autentik. Terus yang diproduksi kebetulan dua bersaudara nih. Jadinya kalau bahasa Balinya menyame itu bersaudara. Mungkin filosofinya dari karena kalian minum bareng berdua sama kakak, terus apa deh bang ada aneh karena teruslah menyamol terus autentik juga. Autentik tuh artinya asli, jadinya kita saudara asli, rasanya yang dihasilkan juga asli, jadinya kita pakai apa namanya, apa ya Dane, organik semuanya ya. Jadi teman-teman yang belum tahu atau penasaran mau coba minumannya bisa diorder langsung ke Bantat, boleh ke Menyame Autentik langsung via apa sih biasanya? Ke Instagram DM Instagram ya. Duh, kita
kurang gini nih. Harus biar lancar nih ngobrolnya karena nyiplak. Ngeleneng. Baru berapa episode udah ada support minuman nih. Makasih banyak nih Kak. Cheers dulu lah. Ini kan Pak sering perkembangan udah jalan nih usahanya. Bagaimana cara Bantat nih nge-branding produk minuman ini dari segi kemasan, maksudnya cara jualannya, sehingga konsumen tuh tertarik untuk membeli. Karena kan masa pandemi itu banyak cara orang berjualan sekarang. Ada tips-tips nggak kira-kira? Mungkin berani beda aja sih sama pertama itu berani rugi sih kalau saya segini ini jualan pakai botol kaca. Enggak sih rugi. Kalau rugi enggak sih, maksudnya untungnya kecil. Tapi kecil-kecil kali banyak. Ya betul. Jadinya karena botolnya ini yang mahal. Karena sekarang juga restoran banyak ini recycle dari cuka apel. Ya, botol ini. Pakai di restoran, sekarang restoran banyak tutup, jadinya barang itu susah didapat, harganya lebih mahal. Dan kemarin itu juga gara-gara Ramadan jadinya pengiriman dari Jawa tuh agak susah ya masuk Bali. Jadi agak terkendala di botol sih sebenarnya. Habis itu untuk label-label ya saya buat ini kayak kopi brewer, kopi-kopi yang dalam botol itu loh, kopi to go kayak gitu-gitu. Jadinya sama rasanya saya lain lah dari yang punya racikan tersendiri lah. Punya karena ini hasil rendaman. Apa sih rendaman? Fermentasi. Kayak pakaian lah. Apa namanya? Berarti untuk sementara jualannya via Instagram. Bisa DM dan melalui teman-teman terdekat lah dulu ya, dari circle pergaulan. DM. DM maksudnya. Berarti jualannya tuh dari teman-teman dulu, terus kan sempat tuh kemarin baru-baru buat nih saya lihat Bantat bukan nawarin sih, secara tidak langsung jadi Bantat nih minum ke suatu tongkrongan misalnya kayak ke mana tuh saya lihat uploadannya, si Bantat lagi buat produk minuman tradisional Bali nih cok. Dari lihat kemasannya bagus, asik, dulu jangan sana nah coba nah. Saya buat WA pasti kan. Coba kirim mana. Coba kirim mana minumannya, coba tes dulu, jangan pesing. Ternyata benar-benar emang ada racikannya tersendiri ya, pas. Soalnya saya sendiri enggak suka minum. Saya enggak terlalu suka minum, cuma karena ini ada varian rasa, kebetulan saya suka yang nanasnya, pas aja gitu, maksudnya takarannya sebagai bukan peminum yang benar-benar minum kan biasanya lemah aja minum merak mencampur. Jadinya ini nggak benernya ini rendaman jadi gimana ya bilangnya, koktail bisa dibilang koktail enggak, tapi koktail enggak sih, koktail kan ada banyak campurannya lagi, misalnya ada daun mint atau ada kadang si Sprite macam-macam sih kalau ini lebih emang minuman tradisional Bali sih yang rasanya otentik, yang dikemas lebih modern aja sih menurut saya nih penilaian saya yang udah ngetes nih. Nah selain itu juga gara-gara Bantat ini buat produk minuman seperti ini, saya jadi kepikiran ide. Ya jadi benar. Kita ada kolaborasi sih namanya. Kolaborasi dalam saling mensupport usaha teman, jadi semacam support system itu kita buat tur sebulan sekali, bukan tur sih, apa sih namanya, vacation ya? Melali istilah Bali ini melali atau bahasa Indonesianya liburan lah ya, liburan chill. Jadi kita ada kolaborasi dalam berupa video dan foto yang dilakukan sebulan sekali dalam
guna membantu saling bantu usaha teman. Iya. Jadi saya dari Furious mengajak Bantat nih, dan juga ada satu sih teman lagi satu dari Ubud, Muk, itu ada usaha berupa jual cat ya. Sebenarnya Cat spray. nggak nyambung, cuma kita kemas ya, sambungin jadi asik gitu. Jadinya kita kemas kayak liburan biasanya ke Dukat atau Iya. ke kemah, tapi ini dalam kita jadiin Video ya. dan ya. ada Jadi kita juga masarin produk produk dari sambil Furious menyelam sendiri, minum dari Bantat sendiri, Menyama Otentik sendiri kita promoin, dan juga dari produknya Blafor Bali Iya. itu. Jadi ya berawal dari cuma minum-minum aja, ide. nongkrong punya Grup muncul WA ide, eksekusi. grup WA dulu namanya mati di sini dampar kan. Dampar jadinya yang pertama tuh baru bertiga ya. Ya. Mungkin kedepannya Bisa nanti kalau teman-teman yang punya usaha apa aja, nanti kita sebisa mungkin ya kalau masuk bisa kita Ya, kembangin kita cocokin lagi, dulu gitu. ya. Oh ya, ngomong-ngomong Menyama Otentik nih, kan ini bisa dibilang baru-baru awal lah katanya. Kira-kira mau diseriusin nggak nih? Jadi kan Bantat udah ada kerjaan di tattoo studio udah. Terus apa lagi, desainer. Sekarang untuk produk minumannya ini mau diseriusin atau gimana? Kalau bisa sih diseriusin. Bakal jadi Tapi nah gini. Ya seriusin aja. nggak serius Enggak, kita bisa ngeliat ke depannya kayak gimana. Tapi kalau kayak gini kayaknya pengen sih seriusin. siapa tahu kan orang mungkin. ntar Lagi bisa sibuk. buka warung atau apa, ada tempat minum, harus ngurus izin Ya, segala macam. izin udah macam-macamnya itu yang susah. Ya Males berproses lah ngomongnya. namanya. Ada jurusnya paling ampuh tidak? Apa dah? Orang dalam. Cara mangku dalam. Kalau jurus paling ampuh tuh di antara Tetep mal. masa Dan gini, jurus ada jurus lagi lah. Apa dah? Menyamon beli. Menyamon Otentik beli. Pada menyamon beli. Susah mang, kondisi yang nggak ada keluar lagi dari izin dari Bepom. Oh, tapi udah sempat nanya-nanya. Dapat, gitu. udah mau ngurus lah gitu. Gitu. Ya, Mungkin ya. Sukla mungkin mang. Coba kaji. Aduh, parah. Bantar kan juga Aji. Aji Sukla. Aji Sukla. Sing kene nggak ada faedahnya. Aduh, cheers dulu dah. Aduh. Sukla. Sukla sekali nih. Nih baru Sukla bor. Sukla tuh yang kan cara halal. Enggak lah. Apa sebenarnya enggak perlu. Bukan apa sih? Ngerti mana? Minum apa yuk? Menyamuk sekali. Kira-kira apa kedepannya, ada yang baru kah dari varian rasa mungkin Menyamuk Otentik? Jadinya perkenalan dulu. Pertama tuh keluar rasanya tuh ada rasa kopi. Rasa kopi. Oh ya, kopi sama cengkeh. Oh ya, yang ini kopi cengkeh ya. Kopi yang paling cengkeh. depan. Habis itu di sebelahnya ada jahe rosella. Yang Dan ini yang jahe terakhir rosella, dan yang terakhir ada nanas. Nanas. Tapi nanas adanya cuma Sabtu Minggu aja karena spesial sekali nanas tuh. bisnisnya dia lama. Jadinya Oh, dia lama. Oh jadi untuk yang nanas spesial adanya weekend. weekend. Kalau order weekend aja berarti ya. Dan Ya, itu ya mungkin karena lagi sekarang masih rame ya, siapa cepat dia dapat gitu. Oh iya. Mungkin mau ada nambah varian gitu. baru atau gimana itu? Ada kapan pokoknya tak? kita itu udah biar jadinya biar kayak 4 saudara gitu kan menyama. Ada pertama apa? Ada Wayan Wayan. atau Putu. Oh. Kedua ada Kadek atau Made. Oh. Ketiga ada Komang Habis atau itu Lengah.
Habis yang itu terakhir Nyoman Ketut. Nyoman Ketut. Jadinya kita mau nambah lagi satu aja. Oh, Kita filosofinya tuh biar lebih Bali banget ya. iya, Maksudnya iya. 4 bersaudara empat biar bersaudara, lengkap. biar lengkap keluarga dulu. Kan ada masa wean balik. Ketut balik nengah. Setengah tuh ya. Oh, berarti rencananya ada varian baru lagi biar klub jadi 4 rasa. Jadi 4 dia. rasa. Jadi secara filosofinya itu jadi kalau di dalam istilah Bali lengkap gitu ya, lengkap ada 4 bersaudara. Jadinya kita maunya nambah satu rasa aneh. Kita waktu ini udah dapat nyoba sih pakainya jalapeno. Apa tuh jalapeno tuh? Iya, Coba dijelaskan cabai. Apa? Cabai. Tabio. Tabio jadi. Tabionya luar negeri ada jalapeno kayak tomat gitu kayak. Itu jadinya jenis masuknya cabai. Itu ngerendamnya mungkin rasanya bisa pedes, jadinya kayak rasanya pedes gitu. Enggak aneh lu maksudnya. Tapi udah tester memang, dan itu juga ada minumannya kok di luar negeri, di Meksiko kayaknya itu ada. Oh iya. Vodka memang dicampurnya jalapeno jadi ya. Jalapeno yang dibilang kayak gitu. Ada. Tadi ini kan kita tadi udah bahas usaha barunya dari Bantat yang berupa produk minuman tradisional Bali. Sekarang kita kilas balik sedikit. Sebelum punya produk minuman dan bekerja di studio tato, dulu Bantat karirnya mulai dari apa nih? Nah itu balik lagi tadi cerita tadi kan, ketemu sama Twedy-nya di Unspoken tahun 2008. Iya. Itu tuh masih kayak baru tamat kuliah. Habis itu di tamat tahun nggak kuliah? Hampir DO. Iya. Kena web, kena siang udah. Mati-mati lagi kena. Habis itu di 2009 ke 2010 pertama kali kerjanya itu di Podane Syndicate Killer Shop itu salah satu pioner distro juga ya. Ada awal-awal 2000 berapa tuh? Banyak tuh 2008 udah 2009 udah di sana sih. Setelah ada reform, regenerasi, ada slash, terus ada baru lagi distro baru lagi, darah baru lagi. Dan itu ya benar. Jadi gabungan dari Dynamit, ada Furious, ada lokal alkohol dulu ya, ada Slash Rock juga dulu ya. Slash Rock, ya benar. Anak distro lawas. Jadinya Akasot itu. Anak kajang ngelosot. Apa namanya Akasot itu apa ya? Anak alang kajang kelot gitu. Aduh. Terus dia Akasot. Kayu emas nggak ada mabuk. Pak Biu tuh Twedy kayak Pak Biu. Iya. Jadi dulu tuh di Syndicate tuh ada tetangga sana lah. Dia nggak mirip gitu. Sama ownernya Furious. Nggak pakai sandal, keluar gitu, kakinya pecah-pecah gitu. Patuh aja. Jadi setelah dari Syndicate. Berapa tahun dulu di Syndicate? Di Syndicate sampai 2011 ada 2012. 3-4 tahun. Ya, abis itu saya pindah ke Dynamit. Oh iya. Saya pindah ke Dynamit yang di Batu Renggong. Bentar. Kalau di Dynamit masih tetap jadi jaga toko kah atau berubah posisi? Jadinya naik pangkat. Naik pangkat jadi desainer. Ya, jadi desainernya ginilah, desainernya Dynamit. iya. Sampai tahun 2000 kapan? Berapa ya? 2007 kalau nggak salah. Ya. Jadi Bantat nih bisa ngedesain juga, dan beberapa desainnya ada dipakai juga sama Furious. Iya. Karena saya sendiri sempat minta bantuan ke Bantat. Waktu itu baru-baru habis resign ya. Jadi Bantat tuh mungkin freelance selama setahun. Mau ngejar jenjang karir karena udah mulai kebutuhan meningkat segala macam. Jadi dia mencoba beralih dari perclothingan akhirnya pindah
ke counter HP dan akhirnya di enggak counter apa sih? Ya, seperti itu. Iya itulah. Pindah ke tattoo studio akhirnya yang Dan sampai terakhir Bantat sampai statusnya sekarang. Jadi dari masa transisi Bantat itu saya sempat istilahnya pingin bantu juga. Jadi tahu Bantat lagi kosong nggak ada kerjaan, saya coba order desain Tat. Bisa nggak buatin desain untuk Furious. Kebetulan pas emang kan Bantat nih sering main ke office Furious, jadi emang bagus lah hubungan kita. Jadi lihat teman lagi kosong, saya coba bantu Tat, coba buatin dong desain buat Furious yang temanya Bantat. Dan nih maksudnya karena spesifikasi desainnya Bantat tuh punya karakter sendiri menurut saya ya. Iya, benar. Maksud saya kalau dibilang agak metal atau hardcore ya agak nyerempet sana juga sih, ada unsur-unsurnya lah kayak gitu. Sebenarnya bisa ngikutin sih. Iya ya. Ya emang desainer kan emang harus gitu. Sesuai permintaan klien gitu ya. Kayak gitu. Ya, terus dari itu akhirnya sekarang di studio tattoo. Ya. Sekarang menurut Bantat setelah bekerja di studio tattoo itu bagaimana? Ada pengalaman baru atau apa yang sebelumnya tidak dapat di perclothingan misalnya? Mungkin di perclothingan udah ilmunya udah tahu mentok, udah tahu alur perclothingan itu seperti apa. Sekarang di dunia pertatoan dengan tetap ngedesain kan? Ngedesain sih, jadinya desain artis juga bisa dan juga manage bookingan. Jadi kan ada pengalaman baru tuh, mungkin bisa diceritakan apa pengalaman barunya saat kerja di tattoo studio. Ya. Itu udah seperti sebelumnya setelah dari Dinamit saya pindah ke kayak toko-toko jual HP kayak gitu. HP, ya. Promosi itu harus setiap hari kayak gitu tuh yang saya kejar target sehari. Terus ada 7 desain, tapi itu sih digital imaging ya kalau nama gininya. Jadinya pas juga kebetulan karena memang suka sama digital imaging, jadinya enak-enakin aja. Maksudnya nyatu lah sama kemampuan skillnya di sana. Itu Terus di sana cuma 6 bulan 5 bulan. Kenapa itu? Bosnya bangsat loh. Lagu orang cicing. Bani ide bagus pecat ngorot karena dia nak jambok. Lebih baik keluar karena udah tidak sehat. Ya memang kadang kali dalam pekerjaan dia kadang kita udah nyaman kerjanya udah bagus segala macam ya ownernya mungkin agak gimana. Jadi pembelajaran sih karena pengalaman tuh kembali sampai sekarang di tato, saya tahu tato dulu hasilnya besar sekali. Itu saya terus ditraktir sekarang sama Bantat. Enggak bakal nganten. Jadi saya juga senang lihat perkembangan teman, maksudnya dulunya bareng-bareng di perclothingan, perdistruan, sekarang bisa sampai melebar ke tato segala macam. Jadi gimana ya lihatnya? Jadi teman makin berkembang tuh. Gimana dia? Teman artinya sekarang tuh jadi bisa siapa tahu mani raga sulit bisa kadang ya timpal ya itu loh. Asik sih itu bener. Nah, kita kan kalau saya sendiri kalau sama teman-teman di sini kan udah kayak nyaman lah gitu. Iya. Dan kita sama mungkin keluarga di perclothingan maksudnya sama keluarga Dinamit pun juga baik sampai sekarang. Circle-nya kan itu juga maksudnya. Memang segitu-segitu aja. Untung angin balik ya. Ini ada penarak masih di Malimpal kan. Benar. Nah, tapi ada kan juga yang dari luar misalnya di luar pertemanan tuh. Ada banyak banget dan pertamanya kita tuh enggak nyangka lo bisa sampai antusiasnya maksudnya sampai di luar circle tuh. Sampai di luar circle dan penjualannya itu ya dibilang lumayan lah. Bisa untuk muter dan bisa ada untuk bayar listrik gitu. Ya, kredit. Iyalah. Setan kredit. Bumi sedang jenis soalnya mulai harus saling support lah ya. Ya. Oh ya,
kita kebetulan ada sesi games nih tadi. Ya, game tembak. Spirit. Tadi. Ya, jadi rules-nya Tat harus jawab cepatnya. Oke. Semua pertanyaan ini ya harus dijawab dengan cepat, sangat cepat. Jadi nanti saya kasih 2 pilihan. Bandat harus pilih nih, harus pilih satu. Nggak boleh nggak ada alasan. Oke? Jawaban lain tadi. Nggak Yang boleh. kedua tuh. Iya, sebelum mulai saya minum dulu deh dari penyamur. 18 bukan deh. Ya. Udah siap? Yuk. Cara bleh ya. Kah. Lanjutkan. Hardcore atau metal? Metal. Metal. Bad Religion atau Anthrax? Bad Religion. Brandy Love atau Eva Adam? Eva Adam dah. Bang, mana? Semo atau kurus? Ada semo kan? Nih tawang nih. Nih kayak pertanyaannya asalnya ada nih. Waduh barang mana? Berarti dari sana ya udah tahu kriterianya Adit Bantat ya. Nah. Tergantung. Apa karena sekarang lagi Nah. Terus baju branded atau baju band? Harus Band sih. Baju band. Ya, saya tahu maksudnya attitude-nya Bantat emang senang Iya, pakai baju koleksi band. emang. Tapi enggak menutup kemungkinan pakai baju. Sebenarnya baju apa? Cuma dia senangnya emang Ya emang kayak gitu. kesehariannya sering pakai t-shirt band. Biasa pakai lapel gitu. Dan kemarin kan sempat MCK lelang apa namanya? Lelang baju band. Baju band untuk gini tuh penggalangan ya. dana gini. Penggalangan dana COVID-19 tuh ya. Iya. Yang diadakan sama apa namanya tuh? Bali Movement. Sama-sama bekerja sama teman-teman Bali Movement. Jadi Live. buat live Instagram. Terus dari live Instagram itu ada lelang yang didonasikan untuk penggalangan dana COVID. Apa? Pembantu APD ya, APD. Kalau pas waktu pertama-tama kan memang susah APD. Iya. Cuma sekarang ya ya gitu. Tahu kan? Tahu kan. Jadinya tengah lagi. Nah. Nggak. Maksudnya berbuat baik tuh emang terserah mau gimana. Mau gimana. Yang penting kita udah berbuat baik. Tulis gitu. Terus terakhir closing statement dah. Munculin game? Hah? Munculin? Oh, nah. Buat tawang teman-teman. Buat tawang teman-teman. Oke. Coba kasih mungkin pesan-pesan atau tips bagi teman-teman dan buat penonton dan pendengar podcast ini yang mungkin memulai usaha baru di masa pandemi ini untuk menambah penghasilan segala macam. Mungkin apa kiat-kiat dari Bantat sendiri, maksudnya tips-tipsnya tuh? Yang pertama sih jangan pernah merasa nggak enak. Jadinya teman punya apa jualan apa sama, nggak usah karena rezeki orang tuh masing-masing tuh berbeda kan kayak gitu. Ya harus percaya diri. Ya gitu. Jadi percaya diri dulu mau buat apa kayak gitu ya, mau ngelakuin apa. Jadi biar nggak nanti misalkan nih mau buat sebuah brand minuman, tapi nggak pede sama apa namanya minumannya itu sendiri. Ya udah nggak usah jualan. jadinya malah kesannya main-main ya, buang-buang uang. Udah ya sih, kan udah masa udah gitu. lagi kondisi sulit kayak gini, buang-buang uang, terus yang ada juga rugi jatuhnya tadi. Berarti harus percaya diri dulu sama apa yang mau dibuat. Seterusnya tinggal support teman, mungkin support teman yang pertama dulu. Setelah itu mungkin dari teman, kalau memang produkmu bagus kan pasti mulut ke mulut gimana. gimana. Dan
Mungkin Dan- juga harus siap menerima kritikan atau Siap masukan menerima ya kritik. dari teman-teman. Gini aja, kalau nerima kritikan pakai perbandingan aja, misalnya 5 orang bilang kayak gini, 1 orang yang bilang jelek, ya udah jangan dihirauin ya. Iya, Itu iya, paling iya. gampang sih. Ya Sebenarnya. karena kalau tanpa kritikan juga nggak membangun jadinya. Iya, benar. Karena ada beberapa Tapi sih kalau maksudnya terus dengar kritikan nanti nggak jadi-jadi. ini nggak Bro. jadi ya itu benar juga. Cuma dibalance-kan lah Ya, maksudnya balance antara aja. masukan. Emang ada yang benar, ada yang kayak gini. Iya. Emang rasamu memang seperti ini, kamu buatnya atau kayak gimana brandmu atau rasa atau dan Produk sebagainya yang macamnya. dibuat. Ya kalau kamu udah percaya diri ya emang ini rasaku gitu. Iya, Gitu. iya. Tapi Ada pembelaan maksudnya. ya gini lah juga enak. Dan Sekan enak pasang mulut-mulut dari teman dah dulu paling jujur. Karena kejujuran dari teman biasanya teman dekat ini kuang kene nak menurut aku. Kayak dulu pertama coba buat kopi kan gini terlalu keras tat. Ya oke, ini tak buatin yang soft gitu. Iya. Benar Ini biar tuh ada awal-awal dua kan varian. emang terasa aduh mesin kuat kan dia. Minum banjar. Ya, minum ada yang bilang apa namanya laki minum arak sing mencampur laki tuh laki yang sebenarnya tuh nak jomblo dan bisa ngacang tuh baru laki. Sebenarnya Sing ya. Blend bang mau kan dan? Ble balik ada. ada misalnya dari teman-teman saya buat laki minum sing mencampur. Ini tergantung gitu. Selera aja sih ya. Tergantung selera lagi balik. Iya. Kadang bosan juga sama yang ngetok, pengen yang Pengen campur. dia, Itu ya. ya. Makasih nih makasih nih nih. makasih Kak Dada Pola pikir otak. sudah mau ngobrol-ngobrol Iya, di siap, podcast siap. Furis nih ya. Thank you juga Furious. Semua nanti kita ada kolaborasi lagi bulan depan ya. Siap. Saya Dadak, Dodot. kami siap memajukan. Bantu kalian. Thank you. Semua menyama autentik ya. Furious.